ulang lagi, sorry. Oh, Saya masih ini tahu oh iya tentang ya. AC. Apa nggak ada orang di rumah saya inilah kadang-kadang celakannya kalau nggak ada orang di rumah ini. Iya nggak apa-apa. Jadi gini ya, saya mau start project real estate development, bikin perumahan Pak. Nah, bikin Ya, perumahan ini kan saya sebagai profesional, ada landowner sama ada investor. Berarti kan ada 3 pihak nih sebenarnya. Ada 3 pihak. ya. Nah, penentuan harga sahamnya itu gimana ya Pak? Apakah dari nilai tanah total project tersebut, atau dari minus EBITDA di tahun pertama, jadi butuh duitnya berapa, atau gimana kira-kira Pak? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Nggak ada rumus yang pasti itu nggak ada. Jadi misalnya Mm-mm. tergantung bagaimana kita menilainya sendiri. Jadi kalau misalnya yang punya tanah paling bagus itu lakukan valuasi terhadap nilainya itu. Lalu bagaimana caranya menilainya tanahnya itu, kan gitu ya. Nah itulah kalau memang dia mau masuk tentunya sebagai pemegang saham. Jadi sama aja kita store aset sebetulnya. Jadi pada saat kita membutuhkan misalnya nilai perusahaan kita, misalnya kita mau bangun perusahaan dari nol, maka kita membutuhkan misalnya aset, ya nilainya misalnya 100 M nilai asetnya tanahnya dia. Berarti nilainya pada saat masuk itu 100 M, kan gitu. Oh, berarti dari Nah, nilai kemudian tanahnya ya, Pak? dari nilai tanahnya Hmm. gitu. Nah, karena itu menjadi setoran modalnya dia. Nah, lalu ada lagi misalnya investor yang mau membangun di atas tanah itu butuh 100 M. Maka dia store 100 M. Maka nilainya awalnya 100 M dong. Kan itu ya. Ya, ya. Jadi ada 100 M yang bentuknya tanah, nilainya ada 100 M bentuknya setoran modal uang misalnya. Berarti 200 M nilai awalnya bisnisnya kan gitu. Kalau bisnisnya dari nol nih, ya kan gitu. Oh, ya, ya, Nah, ya. nanti ada manajemennya. Nah, manajemen ini dia nggak store modal, dia nggak store uang misalnya, oke? With kontribusinya itu nilainya berapa? Nah, itu kan nggak ada matematisnya. Berarti diomongin Tergantung bertiga seberapa. aja berarti ya? Iya dong. Kalau itu mah tergantung nilai lu berapa sih kan itu. Ya, nilainya orang yang mungkin punya network banyak mungkin berbeda dengan orang yang punya network sedikit misalnya. Orang yang punya keahlian lebih banyak mungkin nilainya lebih sedikit dibandingkan dengan lebih besar dibandingkan orang yang punya keahlian sedikit. Tapi rumusnya nggak ada. Itu sebetulnya lebih kalau di awal. Tapi kalau sudah berjalan dia, nah baru ada ya caranya. Misalnya kalau nilai perusahaan itu sudah ada, nah pada saat dia store tanah, berarti nilainya store tanah itu dibandingkan dengan nilai total perusahaannya itu. Itu aja. Nggak usah pakai cerita EBITDA-nya itu. Yang penting total nilai perusahaannya dulu yang harus dianu. Tentunya perhitungannya terserah. Mau pakai EBITDA boleh, mau pakai net profit boleh. Ya kan itu ya. Tapi nilai totalnya itu dulu yang harus tahu kita. Metodenya terserah. Yang mana yang fair menurut teman-teman biasanya pakailah yang mana yang biasa di industri properti. Nanti misalnya Nova bisa lihat tuh di bursa itu. Biasanya yang paling banyak dipakai apa metodologinya. Nah, itu aja dipakai dulu Oke. untuk tahu nilainya ya. Baik, baik. Oke, makasih banyak Pak Budi. Berarti kesimpulannya tinggal dinegosiasikan aja bertiga ya, dari 3 pihak ini. Dari Iya, 3 pihak. Pembagian ujung-ujungnya sahamnya juga gimana? begitu sih. Ya, Oke. secanggih apapun sebetulnya rumus itu pakai orang Harvard, pakai Stanford ngitung, pada saat finalnya ujung-ujung bisik-bisik juga itu. Kira-kira nah, Iya, pakai iya. itu juga sih. Oke, baik, baik Iya, Pak. itu saya faktanya begitu. Faktanya tetap aja kayak jualan kerbau juga akhirnya ujungnya gitu. Tapi sudah pakai ahli dari Stanford, dari Oxford, Harvard, segala macam itu. Iya, iya, iya. Lanjut. Oke. Oke, makasih banyak Pak Budi. Oke, Sama-sama, next Nova. dari Mbak Wening. Tadi pertanyaannya tentang ini Pak, mungkin tadi sempat agak Miss pengen jelasin lagi tentang market share. Ya, market share itu tergantung selera ya, selera dari investornya. Makanya tadi itu kita harus pandai-pandai juga nih melihat investor. Ada investor yang suka market share kita besar. Ada yang investor yang sukanya market share-nya kecil tapi punya pertumbuhan. Sebab kadang-kadang kalau market share-nya udah besar, berarti kemungkinan besar pertumbuhannya itu tidak secepat kalau dia masih kecil.
Cuman penguasaan pasarnya jadi berbeda kan itu. Jadi kalau tipe investornya adalah tipe istilahnya tuh pemeras, istilahnya tuh harvester namanya ya, atau yang suka manen ya. Kalau investor yang suka manen, maka dia suka bisnis yang sudah matang dan market share-nya besar. Karena biasanya kalau dengan market share besar, dengan penguasaan pasar, biasanya mereka sudah efisien, profit marginnya lebih tinggi, tapi pertumbuhannya lebih sedikit. Tapi ada juga investor yang jenisnya adalah sukanya pertumbuhan. Nggak apa-apa marginnya sedikit, nggak apa-apa market share-nya masih kecil, tapi masih bisa tumbuh 10-20 kali dalam 5 tahun misalnya. Karena dari sisi dia mengejar pertumbuhan. Ada yang mengejar profitability. Jadi itu selera. Jadi cuman maksud saya itu adalah kita sebagai pemilik bisnis harus paham market share kita itu apa dampaknya terhadap kita. Kan itu ya. Oke. Lanjut ke Pak Roni, Gembira Houseware. Silakan, Pak. Selamat pagi, selamat siang, sorry. Nih Pak Budi, saya mau tanya, kalau misalnya kan kita itu ketika mau IPO, nah aset-asetnya semua itu tadinya punya pribadi, apa kita oper ke PT semua, atau disewa aja ke pribadi, PT sewa ke pribadi. Yang kedua, mending IPO dulu atau franchise dulu, Pak? Makasih. Sebetulnya IPO itu kan adalah sebuah objektif ya. Jadi objektifnya IPO itu apa? Kan itu ya. Objektifnya IPO itu apa dulu? Ya, jadi kalau kita tanya itu kita IPO dulu atau franchise dulu? Ya tergantung. IPO itu bagi kita objektifnya apa? Kalau IPO itu biasanya kita akan mencoba membangun bisnis kita sebaik-baiknya, semakin tinggi nilainya baru di IPO-kan. Kan gitu ya? Supaya pada saat kita IPO itu nilainya sudah lebih tinggi. Nah, sehingga pada saat kita mendapatkan dana dari IPO itu kita bisa lebih tinggi lagi. Nah, jadi makanya ada beberapa teman yang sebetulnya udah siap IPO nih, teman-teman yang ikut sama kita nih biasanya ya. Banyak nih teman-teman, ada 3-4 lah teman-teman yang sedang saya bantu juga bersama-sama ya. Tapi sering saya sampaikan apakah memang iya sekarang ini siap mau IPO kan gitu ya. Atau menunggu. Ada yang mengatakan, Pak saya tunggu besar aja dulu. Nah, nggak apa-apa, saya lebih sabar. Oke. Kalau begitu mungkin salah satu jalannya misalnya franchise itu salah satu membangun nilai yang lebih besar sebelum IPO misalnya. Kan itu. Makanya banyak juga orang yang malahan masuk dana investor itu sebelum IPO. Misalnya venture capital, private equity itu biasanya itu salah satu strateginya adalah dia masuk duluan gitu. Ya, masuk duluan sebelum IPO. Nah, supaya apa? Dengan dana yang dia masukkan itu kita bisa memperbesar dulu ya, membangun dulu, kemudian dengan pengalamannya, dengan trust-nya dia sehingga nilainya itu wah. Nah, baru di IPO kan. Gitu. Nah, kalau soal aset itu tuh terserah masing-masing caranya ya. Jadi kalau aset itu menjadi pertimbangan untuk menilai perusahaannya jadi lebih besar, ya sebaiknya asetnya dimasukkan ke dalam PT. Tapi kalau tidak, ya kalau kita bisa membangun intangible asetnya tadi itu, yang seperti yang bilang brandnya, value-nya, mungkin goodwill-nya, ya semakin kecil asetnya semakin bagus. Kan gitu. Ya lihat aja Gojek, Grab, ya Traveloka, ya nilainya mungkin sudah 20 triliun, 30 triliun, tapi asetnya mungkin nggak sampai 500 miliar. Ya. Itu kan gitu. Jadi artinya kecil banget dong. Nah, cuman dia bisnisnya kategorinya agak beda mungkin dengan, jadi makanya kategori bisnis itu juga menentukan juga strateginya kita. Kalau tambang misalnya, contohnya yang aset base istilahnya, tambang, perkebunan, ya itu aset itu penting banget dalam menilainya. Karena brandnya nggak ada, atau kecil dampak dari yang namanya intangible itu nggak seberapa. Freeport, orang kenal Freeport sih, tapi kan nggak ada brand dari besinya itu apa, itu nggak ada. Gitu.
Jadi asetnya itu ya gunung yang di Trikora itu asetnya dia itu yang bernilai gitu. Nah, jadi jenis kategori bisnis pun juga berbeda-beda. Oh, kalau Gitu macam ya. kayak McD begitu Pak, McD kan biasanya kan dia lebih ke tangible ya, tangible apa? Yang lebih Intangible. nampak gitu. Ya, Tidak, tangible ya ya. betul. Tapi McD lain lagi karena dia ada propertinya gitu. Oh. Ya, propertinya itu dipisahkan gitu. Tapi bagian dari sebetulnya strategi dalam mengembangkan bisnis gitu. Oh, siap Pak. Makasih Pak, sudah jelas. Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau dari yang chat ini kita udah bacakan semua. Kalau ada kita ke pertanyaan terakhir. Ya, tadi kayaknya ada yang ngomong. Sebentar. Boleh tambahan bonus Pak Budi? Silakan Pak. Apa itu? Terima kasih Pak Budi, Pak. Dedi Pak. Ya. Ini misalnya berkaitan dengan nilai masa lalu dari sebuah perusahaan, Pak. Seperti yang kita lihat tadi bahwa total value itu adalah total dari keseluruhan ada 10 aspek tadi. Apakah total masa lalu di sini, misalnya dia punya goodwill yang cukup bagus lah di masa lalu, Pak. Tetapi secara pertumbuhan di masa depan sebenarnya sudah dikatakan tidak menarik lagi. Apakah masa lalu bisa kita jadikan salah satu untuk melihat sebagai total value seperti itu, Pak? Bisa, tapi kecil pengaruhnya. Karena orang beli masa depan, bukan masa lalu. Investor itu tidak peduli sebetulnya masa lalu Anda. Karena duitnya itu yang akan dia kolek itu masa depan. Kalau masa lalu sih, dia 10 tahun yang lalu invest di Dedi, bukan sekarang. Iya. Karena kata-kata di bisnis keluarga seperti itu, Pak. Karena melihat siap dia di masa lalu seperti itu. Ada pengaruhnya misalnya gini. Dan ini banyak yang kejadian teman-teman yang sedang saya perbaiki sekarang. Kalau masa lalu kita misalnya jelek, pajak kita nggak bayar, ya. Misalnya PT kita pajak nggak bayar, banyak denda dan segala macam, itu pengaruh. Karena begitu dia misalnya masuk sekarang, ternyata dendanya itu harus dia ikut terlibat. Padahal itu kan tanggung jawab Anda di masa lalu. Dia nggak akan mau masuk itu. Dia akan minta Anda bereskan dulu masa lalu jeleknya tuh. Nah, itu sakitnya. Yang jeleknya disuruh perbaiki, yang bagus masa lalu tidak akan dihitung sama dia ke depan. Oke, makasih. Ya, kecuali itu masa lalunya itu ya masa lalu misalnya membangun brand yang bagus, yang mudah-mudahan value-nya semakin bagus itu iyalah. Tapi kasarnya begitulah kira-kira. Oke. Kita lanjut ke Pak Ujang Burhanuddin. Ya, silakan Pak. Halo, selamat siang Pak Budi. Untuk contoh yang itu janji segar tadi kan, setelah 3 tahun itu nilai penjualannya itu jadi 12M. Nah, pas mau butuh modal 6M itu kan 25% itu dari kan Bang Ojik sama istri Bang Ojik kan punya nilai saham 200% sama 50.000 ya Pak. Nah, 200.000 saham sama 50.000 saham. Nah, 25%-nya itu dari total 250.000 saham yang beredar itu atau gimana Pak? Nah itu harus ada pelajarannya itu. Jadi itu namanya kalau kita butuh investor seperti itu, biasanya kita mengeluarkan saham yang baru. Jadi bukan membeli saham yang lama. Jadi kita keluarkan saham baru yang harus dihitung dulu, ya. Tapi yang sudah pasti nilainya itu adalah 25% gitu dari yang nilai yang sekarang. Jadi dari nilai yang 250.000 saham itu, ya, dengan nilai itu, maka nilainya itu adalah 12M ya, nilainya ya. 24M ya, 24M. 24M.
Iya. 24M itu nilai 100%. Jadi artinya kan gini, kalau saya beli 100%, saya buy out istilahnya semuanya, maka nilainya 24%. Iya. 24M. 24. Nah, sekarang saya akan nanam 6M. Nah, 6M itu karena nilainya 24, berarti kan 25% saya dapat. Nah, 25% itu nanti akan dikeluarkan saham baru. Sehingga nilainya nantinya itu akan berubah nantinya secara total. Karena nilainya perusahaan yang baru sebetulnya 24 tambah 6. Kan 6M tambahan baru tuh. Iya, Pak. Berarti betul. sudah 30M gitu. Nah, 30M itu bukan berarti yang investor ini punya 25% dari 30M. Tidak. Ya kan itu. Dia punya tetap yang 6M kan itu. 6M kan gitu ya. Dari yang 30. Nah, jadi sehingga totalnya pada saat dia masuk itu ada namanya, kalau istilahnya investasi itu namanya pre-money dan post-money namanya. Nah, yang saya cerita sekarang ini pre-money, artinya sebelum uang itu masuk, nilainya itu 24M, 6M itu berarti 25%. Tapi setelah uangnya masuk, berarti nilainya perusahaan itu 24M ditambah 6M. Iya. Berarti 30. 30. Nah, sedangkan investor artinya tadi nilainya 25%, maka sekarang nilainya itu adalah 6/30. Mungkin sekitar 22% jadi sahamnya di total yang baru. Nah, gitu. Itu caranya. Itu ada caranya lah. Ya, Anda nggak bisa bicara kita cuma sesingkat ini cara menghitungnya. Kalau kita di triple value itu ada itu cara menghitungnya. Nah, tapi pemahamannya itulah kira-kira. Ada namanya pre-money, ada post-money. Ada cara menghitungnya. Ya. Oke, baik, Pak. Jadi paling intinya dikeluarkan nilai saham baru gitu, Pak ya? Iya, bukan saham lama. Itu yang tadi itu tanya. Ini saya boleh nggak saham lama saya, lalu duitnya dikantongin gitu. Nggak bisa. Karena gunanya 6M itu untuk pengembangan, bukan untuk duit Anda gitu. Oke, baik, Pak. Nah, itu kira-kira, terima kasih banyak, Pak Budi. Ya. Oke. Oke. Kita di jam 11.30 nih, Pak. Ada satu pertanyaan. Apakah kita mau ke pertanyaan terakhir ini atau apa itu? Dari Pak Askan. Mana Askan? Mana mukanya? Nggak ada. Mungkin mute ya. Apa negatifnya perusahaan yang di-IPO-kan? Negatifnya banyak kerjaan, terbuka, berarti boroknya kelihatan, bagusnya kelihatan, gitu ya. Itu sih kalau jeleknya. Nah, dan kalau di Indonesia ya gampang digoreng-goreng sahamnya oleh orang. Jadi kadang-kadang benar nggak sahamnya harga segini. Tapi bagusnya banyak. Bagusnya banyak. Jadi bagusnya kalau perusahaan sudah IPO berarti Anda cash. Anda punya uang senilai itu. Tapi kalau Anda nggak IPO, Anda butuh uang, maka Anda mencari-cari dulu pembelinya. Kalau Anda sudah IPO, Anda butuh uang besok, malam ini Anda jual, langsung dapat cash besok. Nah, itu enaknya. Jadi perusahaan yang IPO itu, berapapun nilainya, itu sama dengan cash. Liquid. Kan gitu. Nah, itu kelebihannya. Tapi jeleknya itu, terbuka uang, ranjang. Ya. Dan banyak kerjaan. Harus lapor ini, lapor itu, dan pasti ada biaya. Nah, 3 itulah mungkin yang utama. Oke, terima kasih Pak Budi. Alright, Askan. Okay. Ya. Thank you, Businessplanners, antusiasmenya hari ini. Kita udah jam 11.30, jadi itu akhir pertanyaan dari sesi Bisnis Forum kali ini ya Pak ya. Thank you banget Pak Budi. Foto. Terima kasih Pak Budi, Mbak Mensa.